Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihi ni'matal ardi allati farashahal khaliq baina aydihim wa ja'alaha qarara wa ajra fi manakibiha uyunan wa anhara fa ambatat zuru'an wa thimara ba'da an arsalallahu as-samaa'a midrara. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi alladhina kadnujum bis sama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Asallahu an yaj'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang khatib sampaikan pada muqaddimah khutbah tadi merupakan salah satu ayat doa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Kita maklum bersama bahwasannya Al-Quran pedoman kita, kalam suci umat Islam, aturan pedoman umat Islam. Di dalamnya bukan hanya terdapat semata-mata ayat hukum, hikmah dan ayat kisah saja, tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan dalam Nihayatuz Zain, syarah daripada Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malaybari, mengatakan bahwa di antara 6.666 ayat Al-Quranul Karim, 1.000 di antaranya terdapat surat doa, 1.000 lagi berisi ayat kisah, ayat hikmah, ayat hukum halal dan haram. Kemudian di dalamnya juga ada ayat doa. Salah satu ayat doa yang terdapat dalam Al-Quran adalah yang khatib sampaikan pada muqaddimah tadi, dan ini merupakan salah satu juga doa yang selalu kontinu dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yuksiru ayyakula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dalam teks hadis ini lapad kana diberikan khabar fi'il mudhari yang berdasarkan kaidah ahli nahwu mengatakan itu pertanda tadulu ala dawam wal istimrar. Artinya kontinu Rasulullah selalu membacakan doa ini, ma'asyiral muslimin, dan kita pun sebagai umat tentu tidak boleh mengabaikan doa ini. Ya Allah, berikanlah kami hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, dan jagalah diri kami dari azab neraka. Demikian indah kandungan daripada doa dalam ayat Al-Quran ini, ma'asyiral muslimin. Ulama ahli tafsir, salah satunya Imam Ismail Al-Hanafi dalam Ruhul Bayan beliau, juga termasuk Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam Sofwatut Tafasir, beliau menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan hasanah fid dunya, hasanah akhirat, ternyata keduanya
harus digapai oleh mukmin al-aqil, seorang mukmin yang memiliki akal sempurna. Hendaknya memiliki motivasi untuk menggapai dan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Luar biasa. Al-Quran dan Islam ternyata mengajarkan keseimbangan keberhasilan dunia dan akhirat kita. Ayat ini sekaligus merupakan motivasi, wahai umat mukmin, gapailah duniamu dan juga jangan abaikan akhiratmu. Dunia kau harus sukses, akhirat apalagi. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu penjelasan dari ulama ahli tafsir abad kini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hasanah fid dunya itu seperti apa, kebaikan dunia seperti apa, mukmin berakal harus menggapainya. Fal hasanah fid dunya tasmulus sihhat wal afiyah. Yang dimaksud dengan kebaikan dunia manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan afiat kepada kita. Oleh karenanya kesehatan ini luar biasa, ma'asyiral muslimin. Mesti kita rawat, mesti kita jaga, mesti kita syukuri. Pandemi belum selesai, Allah masih terus menguji kita. Kesabaran dipertaruhkan, tawakal kepada Allah, berikhtiar melalui prokes kesehatan. Ini insya Allah bagian daripada amaliyah yang bisa kita laksanakan dalam rangka mencari fadl karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit korban berjatuhan karena musim pandemi ini, tetapi Allah masih memberikan kita kesehatan. Kesehatan ini merupakan hasanah dunia yang harus kita syukuri bersama-sama. Berikutnya, hasanah dunia menurut As-Sabuni diantaranya adalah ar-rahbatu bil bait, ad-darur ruhbah, memiliki rumah yang luas. Subhanallah. Tidak termasuk kategori kelompok orang yang hubbud dunia manakala ia mencari sesuatu yang merasa dibutuhkannya. Al-ma'ash, bekal kehidupan di alam dunia. Satu ketika ada seseorang mencaci maki dunia di hadapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan habis-habisan. Tetapi dengan penuh bijaksana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, padahal kita kenal sejarah mencatat bahwasannya beliau adalah salah satu sahabat yang tersohor dengan kezuhudannya. Tetapi tatkala ada sahabatnya mencaci maki dunia dengan habis-habisan, Ali mengatakan bahwa ad-dunya daru sidqin liman saddaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru ghinan liman tazawwaja minha. Konsep Ali memandang dunia, dunia ini merupakan tempat benar bagi orang yang memang mempercayainya. Dunia juga merupakan tempat keselamatan bagi orang yang memahaminya. Dunia juga merupakan tempat kekayaan bagi orang yang menjadikannya perbekalan untuk menggapai akhirat. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Tidak benar jikalau ajaran Islam mengajarkan kejumudan pola pikir kehidupan. Tetapi sesungguhnya Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan bahwasannya bagaimana kita menjalani kehidupan di alam dunia dan sikap kita terhadap dunia. Dunia bisa menjadikan kendaraan untuk menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dan akhiratnya. Tetapi yang dicecar, yang dicaci, yang dimaki, yang tidak diperbolehkan adalah manakala hati selalu terpaut, terganggu oleh dunia. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan hasanah fid dunya, az-zaujatul hasanah, memiliki pasangan hidup yang solehah.
Ini juga bagian daripada bukti Allah memberikan hasanah dunia kita. Upayakan ketika kita hari ini menjadi seorang suami untuk menjadi suami yang soleh, yang istri kita bersyukur kepada Allah karena kehadiran kita. Pun demikian, mari kita arahkan istri kita agar menjadi wanita solehah yang sanggup untuk menjadi pendamping setia kita, bukan sekedar di alam dunia tapi di alam akhirat juga kita akan senantiasa bersama. Memiliki pasangan hidup yang solehah, yang hasanah, ini bagian daripada hasanah dunia. Kemudian az-rizqul wasi', diberikan rezeki yang leluasa dengan jihad yang halalan thayyibah. Ini bagian juga daripada hasanah fid dunya. Manakala kita ingin mendapat kebaikan dunia, hal-hal inilah yang mungkin bisa kita gapai bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikannya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hasanah fil akhirat? Kebaikan akhirat, kesuksesan akhirat. Wal hasanah fil akhirat tashmulu al amna minal faz'il akbar. Manakala tatkala hari kiamat kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaget yang mencekam. Sebagai orang yang beriman bahwa kita yakin dunia ini tidak selamanya. Iqtarabatis sa'ah al-qari'ah. Ayat Al-Qur'an banyak yang berbicara bahwasannya dunia ini pada waktunya nanti akan mengalami kehancuran. Dahsyatnya kondisi manusia pada saat kiamat terjadi, hatta talidal amat, sehingga wanita yang sedang menyusui anaknya jatuh tanpa ia sadari saking dahsyatnya kiamat. Orang yang mendapatkan hasanah akhirat diamankan oleh Allah dari faz'il akbar seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang dihindarkan oleh Allah dari al-fazail akbar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wa taysiril hisab. Manakala proses hisaban di alam mahsyar nanti, Allah ternyata tidak memberatkan hisaban kita. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pasaufa yuhasabu hisaban yasira, kelak manusia akan menghadapi satu fase di mana amal perbuatan selama di alam dunia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan hisabul amal. Ada sepertiga di antara umat manusia yang aman dari hisaban. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat ini yang tidak akan mengalami proses hisaban. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita termasuk di antaranya. Tapi 2/3 mereka akan mengalami proses hisaban, sehingga proses hisaban itulah yang akan menyebabkan dirinya ditangguhkan untuk mendapatkan karunia Allah di alam akhirat nanti. Orang yang mendapatkan hasanah akhirat manakala hisabannya tidak terlalu berat. Berikutnya adalah wadukhulil jannah wan nadhar ila wajhillahil karim. Hasanah fil akhirat yang paripurna yang kita kejar bersama dan ingin kita gapai semuanya adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkesempatan untuk melihat wajah Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak semua hamba Allah berkesempatan melihat Allah. Hal itu bagaimana amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di sana dijelaskan bahwa kelompok manusia yang berkesempatan melihat Allah ada seukuran harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, bahkan ada hanya setahun sekali. Padahal mereka penghuni surga.
kenikmatan surga yang sering kita dengar dari para ulama-ulama berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Quranul Karim demikian indahnya, tetapi kalah semuanya dengan menatap Allah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu menatapnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah yang dimaksud dengan hasanah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ada yang mengatakan bahwa dunia ini jama'at kulla khairat, mengumpulkan dari setiap kebaikan yang dikejar oleh manusia. Apalah artinya hasanah di alam dunia manakala di akhirat tidak dapat hasanah, atau juga hasanah di akhirat tapi sementara di alam dunia kita dapat hasanat, akan terasa neraka dunia ini. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ini mampu menjadi motivasi kita untuk menjadi hamba-hamba yang memiliki keinginan maju dunia wal akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.